Luna mengaku tidak ragu melakukan membekukan sel telur lantaran langkah ini bisa menjadi solusi agar dirinya tetap bisa memiliki anak jika kelak menikah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Pemirsa silat, media sosial kembali heboh kisah miris sederet bayi bernasib malang yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Dan inilah, sungguh tega, gara-gara tak bisa beli susu, ibu di Lubuk Linggau buang bayi ke sumur. Heboh, santri di Kediri buang bayinya di teras rumah warga hingga sederet artis yang bekukan sel telur demi punya anak. Berikut kisah-kisahnya. Tega, gara-gara tak bisa beli susu, ibu di Lubuk Linggau buang bayi ke sumur. Aksi ibu berinisial IN, 32 tahun di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbilang sadis. Bagaimana tidak? Ia tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkannya ke sumur hanya karena tak mampu beli susu. Jasad bayi tersebut ditemukan warga di Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kamis 14 Maret 2024 lalu. Terungkapnya kasus ini berawal dari video amatir yang memperlihatkan seorang warga mencari seorang bayi baru lahir yang dibuang ibunya sendiri. Saat masuk ke dalam sumur, warga akhirnya mendapati jasad bayi malang itu. Dari keterangan yang dihimpun, diketahui jika bayi tersebut adalah anak pelaku dari suami keduanya yang hanya bertahan selama beberapa bulan. Kepada polisi, IN mengaku tega membuang bayinya karena takut menjadi beban dirinya yang juga sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Nah, nyala kan? La ilaha Aku beli susu anakku hasil begawi aku dewe, Pak. Tadinya katanya aku tidak minta izin sama dia. Jadinya aku diantar dia pak mamaku. Sampai sekarang tidak dijemputnya aku. Nggak tahu aku ambil besar. Setelah melakukan ini nyesal lagi gitu ya? Nyesel ya? Anakmu waktu lahir itu nangis kan? Nah, waktu mendengarkan saran anak kau itu sama nggak kau? Masih kepikir aku jangan. Oh, tidak. Kalau kita ngelihat zaman dulu orang tua, anaknya lebih banyak. Bisa 10, pokoknya di atas 5 deh gitu. Hidup aja kan. Kadang nggak bisa beli susu juga, nggak ada cerita-cerita kayak gini gitu loh. Kalau sekarang tuh kan makin banyak, karena aku pikir semakin nggak siap gitu loh. Mereka untuk menjadi ibu gitu. Kalau siap nggak akan sih terjadi kayak gitu. Heboh, santri di Kediri buang bayinya di teras rumah warga. AS, 19 tahun, yang masih berstatus sebagai santri di salah satu pondok pesantren di Desa Gadungan, Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkannya di teras rumah warga Minggu malam kemarin. Penemuan bayi itu bermula saat Supiatun, warga Desa Gadungan, baru saja pulang sholat tarawih. Setibanya di depan rumah, saksi dikejutkan lantaran mendapati kardus yang berisi bayi laki-laki yang baru dilahirkan lantaran masih dilengkapi dengan tali pusar. Petugas dari Satreskrim yang mendapat laporan penemuan bayi itu langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi menemukan AS, santri asal Sumatera Selatan, sebagai ibu yang tega membuang bayinya itu. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku membuang bayinya serta status pernikahannya. Pak RW nanti gowo. Adem apa ora? Paling niki paling Pak.
Ayo. Ganteng toh. Ganti yo. Dibawa ke Puskesmas Gadungan bersama Pak Wo dan Sangat prihatin karena baginya itu anak tuh luar biasa ya, berkah dari Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita sayangi, dan pasti di hari akhir minta pertanggungjawaban atas kita. Jadi kalau melihat fenomena tersebutnya sangat prihatin, sangat marah. Melihat sosok bayi yang baru lahir ini nggak manusia tapi barang gitu. Jadi emang udah ya secara umum udah sangat pusing, stres, buntu, nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Nah, satu-satunya jalan cara berpikirnya ya, mumpung baru lahir, toh dia nggak ngerasain apa-apa juga kalau gue buang gitu kan. Udahlah, insya Allah mati balik ke yang mencipta. Cara berpikir errornya seperti itu. Viral, wanita berambut panjang buang bayi di Komplek Kejaksaan Bekasi, aksinya terekam CCTV. Viral di sosial media, aksi seorang wanita terekam kamera CCTV saat membuang bayinya di Komplek Kejaksaan Bekasi Kamis dini hari lalu. Terlihat sang wanita yang mengenakan penutup wajah datang ke lokasi dengan berjalan kaki. Pemilik rumah pun sempat mendengar suara tangisan bayi sesaat setelah pelaku membuang bayinya itu. Mendapati bayi tersebut, pemilik rumah kemudian melaporkannya ke Polsek Bekasi Selatan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki identitas ibu pembuang bayinya itu. Sementara sang bayi yang berjenis kelamin perempuan kini berada di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Bekasi. Pada hari Kamis kejadian itu diketemukanlah seorang bayi ya dengan berjenis kelamin perempuan di perumahan Komplek Kejaksaan Bekasi Selatan. Itu terjadi pukul 2 dini hari, di mana pada saat terlihat tuh pelapor pemilik rumah pada saat mau sholat tahajud mendengar suara bayi di depan pintu rumahnya di dalam kardus, dan hasil CCTV yang dicek oleh pihak kepolisian bahwa terlihat memang ada seorang perempuan berambut panjang meletakkan kardus di atas tembok. Bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi ini dianggap aib gitu ya, dianggap anak yang nggak diharapkan gitu, dan berpikiran pendek ya kan, Jar. Jadi ada faktor berpikiran pendek juga gitu loh. Ya, ada faktor ketidakmatangan, ketidakdewasaan, ketidak bertanggung jawab, dan pastinya emang nggak mikir dosa lah juga. Penepikan kisah miris sederet bayi bernasib malang yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Di sisi lain, dunia hiburan tanah air mencatat sederet artis yang memilih membekukan sel telur demi memiliki anak di kemudian hari. Dan berikut kisah mereka. Dewi Persik. 3 kali menikah masing-masing dengan Saipul Jamil, Aldi Taher, dan Angga Wijaya. Namun Dewi Persik justru belum memiliki anak dari ketiga pernikahan yang kesemuanya berakhir dengan perceraian. Padahal usia DP pun kini terbilang sudah tidak muda lagi lantaran ia telah menapaki usia 38 tahun. Sebagai jalan keluarnya, DP pun memilih melakukan prosedur pembekuan sel telur agar tetap bisa memiliki momongan saat dirinya menikah lagi di kemudian hari. Seperti janji dokter bahwa aku akan melakukan
injeksi sel telur atau injeksi hormon. Di usia aku yang semakin bertambah ini mendapatkan benih-benih atau bibit-bibit yang unggul. Bismillahirrohmanirrohim. Telurnya banyak. Amin. Punya junior. Anak soleh, soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya adalah supaya aku mendapatkan telur-telur yang bagus yang bisa dibuahi oleh pasangan sah kita. Kayak gitu. Sewaktu-waktu aku pengen hamil itu juga karena ada penyimpanan sel telur atau ada telur yang sudah kita bekukan, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Egg freezing itu adalah membekukan sel telur sebetulnya, sel telur seorang perempuan nih khususnya ya. Sel telur seorang perempuan kita bekukan, tujuannya adalah untuk mempreservasi atau untuk mempertahankan kesuburannya untuk jangka waktu yang panjang begitu. Dan biasanya tentunya ini kita lakukan pada individu-individu yang memang belum siap untuk memiliki anak ya, memiliki keturunan begitu. Tetapi kan umur jalan terus, sel telur itu akan semakin lama semakin habis, seorang perempuan akan mengalami menopause. Nah, tujuan dari egg freezing adalah untuk menyelamatkan sel-sel telur yang masih ada, yang masih tersisa, sebelum ya amit-amitnya keburu menopause begitu. Jadi kita selamatkan dulu nih, kita simpan dulu begitu. Olah Ramlan. Bercerai dari Aufar Hutapea pada awal Juni 2022 lalu ternyata tidak membuat Olah Ramlan trauma untuk menikah lagi. Ya, kendati usianya kini telah menginjak 44 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dari 2 pernikahan sebelumnya, namun artis kelahiran Banjarmasin 15 Februari 1980 ini mengaku masih ingin berumah tangga dan memiliki anak. Untuk itu, Ola telah mempersiapkan diri dengan melakukan metode egg freezing atau pembekuan sel telur. Pernah Kak, aku sih niatnya kalau sampai ada pernikahan ketiga. Mami tuh sebenarnya pengen punya anak lagi gak sih? Aku freeze egg sih. Serius? Lah, tergantung jodohnya dong, Neng. Kan aku gitu nggak ya? tahu dong. Iya sih. Ya bismillah aja, aku juga nikmatin aja, kan namanya freeze egg. Iya, Kalau itu nggak kepake ya udah. Ya udah lah ya. Yang penting udah di freeze. Kalau kalian umurnya masih muda, pasti kualitas telurnya kan bagus. Makanya kalau udah nikah, ya sebaiknya kalau mau menunda untuk punya anak ya jangan lama-lama gitu. Karena kualitas itu pasti kita nggak bisa ngelawan waktu, kita nggak bisa ngelawan umur. Umur itu esensial untuk kesuburan perempuan. Proses ini efek sampingnya apa, keuntungan, kelebihannya, risiko-risikonya apa, itu udah di-sharing lebih dulu sebelum kita melakukan tindakannya. Jadi nanti tindakan apapun yang akan dilakukan, ya sebetulnya faktor risikonya sudah terukur dan terkendali. Luna Maya. Masih berstatus lajang di usianya yang telah memasuki kepala 4, membuat Luna Maya memilih membekukan sel telurnya. Dan ternyata metode ini sudah dilakukan Luna yang kini tengah berpacaran dengan aktor muda Maxime Bouthier sejak tahun 2023 lalu. Luna mengaku tidak ragu melakukan membekukan sel telur lantaran langkah ini bisa menjadi solusi agar dirinya tetap bisa memiliki anak jika kelak menikah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Aku lakukan freeze egg ini atau pembukaan sel telur itu di Indonesia tahun lalu. Jadi sel telurnya diambil, dibekukan sampai dia siap dibuahi dan siap dimasukkan kembali. Jadi begitu gitu loh. Kalau aku prosesnya cuma diambil, dibekukan sampai nunggu punya pasangan. Ini ya suatu tindakan persiapan aja supaya kalau misalkan telur aku masih muda walaupun akunya udah bertambah usia. Harga itu akan sangat relatif antar individu begitu ya. Sebagaimana seseorang memberikan value terhadap apa yang sedang mereka kerjakan begitu. Karena jujur aja memang prosesnya ini cukup kompleks. Obat-obatannya juga mahal begitu ya. Dan tentunya nanti ini akan sangat tergantung lagi dari individunya sih. Bagaimana mereka memberikan value pada apa yang sedang mereka lakukan. Mahal murahnya dari situ.